Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas dan teman-teman semua yang bisa menyempatkan hadir untuk bisa ikut dalam sesi perkuliahan pada hari ini. Em, untuk tugas minggu kemarin itu ada kendala nggak? Atau misal ada kendala dan memang tidak sempat untuk mengikuti sesi perkuliahan, mungkin bisa ditanyakan di grup Telegram atau bisa, japri saya langsung kalau memang ada kendala dalam mengerjakan tugasnya. Eee, untuk sesi pada kali ini, kita akan membahas, mengenai prinsip keamanan dalam sistem terdistribusi berbasis Kubernetes. Nah, tujuan pada, hari ini itu bisa menjelaskan prinsip-prinsip keamanan dalam sistem Kubernetes. Jadi prinsip-prinsip keamanan apa aja yang bisa di-provide oleh Kubernetes, lalu, mengimplementasikan RBAC atau Role Based Access Control, lalu, menggunakan network policy untuk membatasi komunikasi antar pod, lalu memahami prinsip keamanan kontainer dan pod secara umum. Eee, Selanjutnya, ini kalau ada yang mau ditanyakan mungkin, kalau, ada yang mau didiskusikan, silakan, di open mic aja atau bisa langsung di kolom chat kalau memang tidak bisa open mic atau memang ada, karena sesi jam kuliah kita sesi pulang kantor ya, jadi memang agak sulit juga, terkadang teman-teman untuk bisa mengikuti Zoom Meet, makanya saya sering, via asinkron karena takutnya memberatkan teman-teman semua, asal materi yang disampaikan dan tugas-tugas yang sampaikan itu bisa dikerjakan dengan baik oleh teman-teman. Lalu next ada lapisan keamanan di Kubernetes. Di sini ada cluster level, ada node level, ada pod level, dan network level. Untuk cluster levelnya itu sendiri, itu contohnya, diautentikasi, otorisasi, audit, dan enkripsi. Lalu di node level, ada di kernelnya, atau di kontainer, atau isolasi file system. Kalau di pod level, di sini ada resource limit, ada file permission, ada seccomp. Lalu untuk di network level, di sini ada isolasi network atau pakai TLS atau pakai firewall. Nah, di sini kita akan fokus ke 3 komponen keamanan di Kubernetes. Di sini ada RBAC, ada network policy, dan security content atau pod security. Nah, RBAC ini kalau, secara mudahnya ini sebenarnya pembagian hak akses sesuai dengan peran atau role dari user itu tersebut. Misalnya kita bisa menentukan siapa aja yang bisa get, siapa aja yang bisa create doang, atau siapa aja yang bisa delete, atau siapa saja yang bisa melakukan semuanya gitu terhadap resource-nya. Resource-nya itu ya tadi ada pod, ada service. Nah, elemennya di sini ada role. Nah, role ini didefinisikan dalam satu namespace. Nah, di file YAML yang sering kita buat itu kan ada namespace ya di metadata. Nah, itu bisa kita bikin role, per namespace. Lalu, di cluster role atau izin secara global dan, role binding atau cluster role binding. Itu mengkaitkan role yang udah kita buat ke user yang kita buat gitu. Lalu ada network policy. Di sini kita bisa mengatur siapa aja yang bisa mengakses pod.
Nah, gimana cara mengaturnya? Bisanya kita menentukan role-nya mau ingress atau memperbolehkan atau egress, menolak berdasarkan label port. Di potnya harus di-labeling dulu supaya bisa mengikuti role yang sudah ditetapkan. Lalu ada security context dan port security. Di sini mengatur privilege. Privilege-nya ini contohnya misalnya file system ini read only. Jadi nggak bisa untuk menambah file atau ternyata untuk port ini bisa dibikin atau dibuatkan file di dalamnya, itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini dalam konteks keamanan di sini kita akan mencoba 3 komponen ini tadi, ada RBAC, ada network policy, dan security context dan port security. Nah, untuk mencobanya kita akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 file yang nanti kita akan buat dan akan ditugaskan juga. Jadi kita akan praktek. Di sini ada service account .yaml. Nah, fungsinya apa sih service account ini? Jadi tadi ini untuk RBAC ya, untuk role base. Jadi membuat akun layanan bernama dev user. Akun ini akan digunakan oleh bot atau pengguna untuk autentikasi. Nah, di sini yang akan menjadi eh, variabel yang apa nama yang akan diidentifikasi adalah di name-nya. Name-nya dev user. Ini akan memiliki kaitan dengan file selanjutnya. Filenya selanjutnya. Misalnya di role.yaml. Nah, di role.yaml ini kita akan membuatkan role bernama podreader yang dibuat hanya untuk namespace default. Dan role ini kita bikin izinnya, permissionnya, ini hanya bisa get dan list. Jadi tidak bisa menghapus, tidak bisa membuat, atau tidak bisa mengubah. Nah, di sini kita bikin di name-nya podreader. Lalu role binding. Nah, role binding ini kita akan ngebind atau apa ya, menyambungkan service account YAML tadi dan role YAML tadi. Nah, jadi di sini untuk mengkaitkan role podreader dengan service account dev user, sehingga dev user nanti yang hanya bisa atau yang bisa baca atau list spot di namespace default. Jadi di sini namespace-nya kita samakan default, subjeknya ini untuk service account di sini. Nah, untuk service account, name-nya tadi apa kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi di service account YAML dev user, berarti dev user ini harus sama. Kalau enggak ya tidak akan berhasil gitu bindingnya. Role ref-nya, ini kind-nya role, name-nya podreader, nah ini juga harus sama dengan yang ada di role.yaml tadi. Lalu nanti kita akan punya file network policy.yaml. Nah, ini untuk kita akan membuat keamanan dengan versi network. Jadi kita membatasi komunikasi antara microservice-nya. Nah, di sini file ini network policy.yaml ini memiliki target portnya. Jadi semua yang punya label app sensitif, aturannya hanya port yang punya label access allowed yang boleh mengakses ke port sensitif.
Nah, semua lainnya otomatis diblokir. Nah, di sini contohnya kita bikin name-nya, metadatanya Elastic Access. Ini sebenarnya bisa apa aja, tapi kita akan buat Elastic Access, speknya kayak gimana. Nah, app-nya yang boleh match itu yang sensitif, diperbolehkan, ingress itu diperbolehkan connect jika match labelnya load gitu. Nah, lalu ini versi secure port yang tadi. Nah, secure port ini dia eh, komponen keamanannya yang membuat permission dalam portnya itu tersebut. Jadi di sini file ini yang ada di sebelah kiri penjelasannya untuk bagian spek security konteksnya. Ini spek security konteks. Ini ada run as user 1000, run as group 3000, fs group 2000. Nah, ini penjelasannya untuk run as user. Jadi menjalankan semua proses dalam pod sebagai UID 1000 bukan root gitu. Tekan S groupnya, grup primer yang digunakan proses, FS groupnya semua file yang dimount akan dimiliki oleh grup ini. Nah, untuk penjelasan bagian kontainer security context, ini ada di bawah. Di sini ada dua, ada read only root file system, true. Allow privilege escalation, false. Nah, jadi di sini artinya untuk yang read only root file system, artinya file system root container hanya bisa membaca atau read only, mencegah nanti malware menulis di directory system. Dan ada low privilege escalation, ininya nilainya false untuk mencegah proses dalam kontainer itu eskalasi user ke root via exploit. Nah, di sini saya sudah eh, memaparkan tata caranya untuk pengujiannya. Jadi di sini tadi kita eh, membuat file-file tadi. Lalu gimana sih cara pakainya? Nah, di sini seperti biasa kita akan menggunakan minikube untuk menjalankan Kubernetes-nya. Di sini kita pakai plugin Calico supaya rules network yang sudah kita buat berjalan dengan baik. Lalu di sini ada setelah itu kita apply service account, role dan role binding. Jadi semua file YAML tadi kita apply supaya bisa berjalan. Nah, untuk uji akses RBAC-nya, kita bisa cek nih, apakah dev user boleh melihat pod. Nah, tadi setelah kita lihat eh, script-nya atau code-nya, tadi kita memang memperbolehkan dev user untuk melihat pod. Dan nanti akan keluar output yes. Lalu coba pod, kalau kita buat nggak bisa, soalnya tadi kita hanya bisa kita ngelis di verbs-nya itu hanya get dan listing gitu. Nanti akan kita coba. Kita akan coba deh, misalnya eh share sini. Nah, kita akan jalan dokternya dulu ya. Oke, dokter udah jalan. Kita lihat di sini. Eh, Oke,
Minikapa belum jalan, kita akan menjalankan ini file-file yang udah kita buat ya. Ini ada network policy, role binding, role, secure port, sensitive service, dan service account. Nah, kita akan start di sini. Ini cube-nya. Kita akan jalankan. Oh, sebentar. Kita coba delete dulu deh. Oke, sudah berjalan. Kita lihat di Oke, service sudah jalan. Lalu kita akan apply semua file YAML yang sudah kita buat. Nah, service account kita buat, lalu yang role juga, role-nya, lalu role bindingnya, lalu sensitive service sebenarnya nanti sih, tapi nggak apa-apa kita coba apply aja duluan. Oke, kita apply semua berhasil. Kita lihat get all di jalan service-nya. Oke, lalu kita akan uji akses RBAC-nya. Nah, ini komennya. Nah, nanti akan outputnya akan yes nih. Kenapa? Soalnya tadi kita di file service account, di role dan role binding sudah kita nyatakan bahwa akun dev user bisa akses, tapi hanya bisa list. Nah, kita coba nih setelah itu. Ini can I list spots? Yes. Lalu kita cek kalau bikin bisa nggak ya? Ternyata saat bikin no. Nah, memang sudah kita state tadi, kita nyatakan bahwa memang di file YAML tadi sudah kita konfigurasi bahwa untuk akun dev user dia hanya bisa get dan list, tidak bisa membuat atau mendelete pods gitu. Oke, lanjut. Nah, kita coba nih, tadi kita udah buat service account role dan role binding ya, ini yang RBAC. Lalu kita bikin yang versi network policy. Nah, misalnya caranya gimana sih? Misalnya kita buat dulu nih, kita jalanin dulu ini nama podsnya sensitif nanti. Sorry.
Ini sensitif. Image-nya kita pakai Nginx. Nanti pot ini yang akan diakses gitu. Lalu kita kasih label sesuai dengan settingan kita di network. Di settingan kita di sini nih. Nah, sebentar. Kita akan dulu deh. Kan tadi kita lihat di network policy ya. Nah, di sini kan nih. Nah, kita bikin nih labelnya sensitif. Ini sesuaikan kalau lalu kita bikin yang pengaksesnya. Pengaksesnya apa sih yang diizinkan tadi? Jika jika labelnya low. Nah, jadi kita bikin nih, contohnya kita bikin nih aksesnya, labelnya aksesnya sama dengan low. Oke, potek buat. Lalu kita bikin lagi pot akses yang tidak diizinkan. Nah, kenapa ini bisa kita prediksi tidak akan diizinkan? Karena labelnya tidak ada labelnya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nah, oke, dijalan semua ya. Pembuktiannya bagaimana? Kita apply dulu network policy yang tadi kita buat. Nah, kita akan masuk ke pot yang low. Nah, udah masuk nih. Lalu kita get, kita akses. Nah, ini bisa nih. Memang berarti network policy yang sudah kita terapkan berjalan. Lalu kita tes lagi. Untuk yang no label, yang namanya pot tadi adalah denied, nah, dia bisa nggak sih akses pot sensitif? Kita cek. Nah, ini akan berbeda ya. Yang tadi di load, dia langsung terbuka isi dari pot sensitif tadi. Sedangkan untuk pot yang denied, kita ini nggak bisa akses pot yang sensitif. Ini kita tunggu sampai loadingnya selesai. Bagaimanakah outputnya? Nah, ternyata setelah kita tunggu tidak ada respon ya dari pot sensitif. Sehingga kesimpulannya tadi network policy .yaml yang sudah kita terapkan tadi berhasil berjalan. Oke. Oke, seperti itu. Untuk network policy berarti berhasil. RBAC berhasil, network policy berhasil. Lalu kita coba untuk yang secure port. Secure port ini tadi dia cara pengamanannya adalah memberikan permission terhadap pot itu sendiri. Apakah di dalam pot itu bisa eh, create file atau hanya read only. Gimana caranya? Kita coba dulu. Jadi di sini ada ini kaitannya ke secureport.yaml. Kita buka dulu filenya. Nah, di sini kita sudah setting di security konteksnya.
Read only file system, true, jadi hanya read only. Dan apakah bisa naik eskalasi atau bahasanya misalnya kalau di Linux atau Unix apakah bisa sudo su gitu, bisa super user, ini false. Nah, apakah benar nih, apakah bisa nih konfigurasi yang telah kita buat. Kita coba dulu apply secure port YAML-nya. Lalu kita cek nih. Nah, kita cek hasilnya gimana. Oke, yang tadi kita setting keluar berarti aman. Nah, gimana ceknya? Kita uji cobanya masuk ke dalam potnya. Gimana sih? CTL, exec, it, exec, it, ah, secure port, that, SHTL. Nah, kita udah masuk nih ke dalam pot yang bernama secure port. Lalu kita cek. Nah, ini udah sesuai ya, sesuai dengan kita buat nih. UID, GID, groupsnya sesuai. Nah, kita kan tadi setting ini, konfigurasi ini menjadi read only port. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita pastikan. Bisa nggak sih bikin file di sini? Misalnya lalalala dot txt. Oh, nggak bisa. Karena di sini memang sudah kita setting read only file system dan ini berhasil. Kalau kita bisa bikin folder di sini, nah juga tidak bisa tuh read only file system. Jadi konfigurasi dari secure port.yaml ini kita anggap berhasil karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita lihat. Oke, ini tadi kita sudah mencoba 3 komponen tadi, RBAC tadi kita sudah eh, tes dan berhasil. Network policy kita tes sudah berhasil. Untuk security context dan port security kita coba juga tadi, kita tes juga berhasil. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum nantinya akan teman-teman praktekkan di eh, komputer atau laptopnya masing-masing yang akan dijadikan tugas. Silakan jika ada yang ingin bertanya. eh untuk sesi perkuliahan pada kali ini akan kita selesaikan nanti saat azan maghrib ya, azan maghrib jam 17.49. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan eh, materi pada kali ini ataupun terkait dengan tugas pada minggu lalu.